Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Apakah Polri cukup memiliki kekuatan untuk memproses hukum seadil-adilnya Verdi Sambo, ataukah sulit karena Verdi Sambo tadi masih punya kaki tangan dan sebagainya? Bahkan di berita ini kita dengar juga nih, kita baca juga nih, berkembang pula isu yang katanya valid A1. Konon kabarnya info dari seorang jenderal purnawirawan kepolisian, berita yang menyebutkan kalau Jenderal Bintang 2 tidak ditahan di Makobrimob. Persis isu yang dulu sempat beredar tentang penahanan Ahok di Makobrimob. Wallahu alam benar tidaknya. Ya, ini juga kita dengar memang ya diramai di berbagai media. Betul. Ya, mana buktinya Verdi Sambo ditahan di ini sama gitu persis kan? kayak Ahok dulu. Kenapa rumor itu berkembang ya? Kalau dulu Ahok itu berkembang rumornya tidak ditahan di Makobrimob, walaupun media menyebut itu ditahan di Makobrimob dan kita belum melihat bukti ya. Kalau Ahok itu ditahan Makobrimob, karena konon kabarnya juga Ahok memegang kartu truf rezim saat itu, gitu ya. Persis dengan hari ini. Verdi Sambo itu kan Satgasus dan dia banyak mengetahui tentang skandal-skandal besar di negeri ini. Jadi paling komprominya itu kartu trufnya itu Verdi Sambo pasti pegang itu. Apakah berani itu Verdi Sambo nyanyi yang akan membuka skandal besar? Kita kan tinggal tunggu ya. Karena ini permainan ya, sandiwara dunia kan begitu. Kalau begitu berarti memang ada kemungkinan Verdi Sambo tidak ditahan sekarang. Ada di satu tempat yang cukup nyaman, misalkan hotel apa gitu. Wah, jawaban saya wallahu alam. Wallahu alam itu karena saya tidak punya bukti dan belum ada bukti juga kalau dia ditahan di Makobrimob. Belum ada fotonya. Kalau ketika itu ada keluar memberikan statement yang konon kabarnya katanya istrinya Verdi Sambo. Tapi setelah dicocokkan fotonya konon kabarnya itu pengacaranya Ibu Putri ya, istrinya Verdi Sambo. Karena beda sekali, Ibu Putri itu kan putih. Ini kan agak hidung atau orang Sunda. Agak hidung. Bentuk wajahnya relatif seperti tirus. Ini agak ngotak. Betul. Dan dia memberikan konferensi pers itu di depan ya, tidak di dekat sel gitu ya. Jadi kita tidak tahu itu apakah benar atau tidak ditahan atau tidak. Ya namanya kan ini ahli rekayasa dan mereka juga merekayasa kasus kan. Jadi kasus Brigadir J direkayasa sedemikian rupa, kasus KM50 direkayasa sedemikian rupa, tapi Allah punya rekayasa lain. Rekayasa yang mereka munculkan itu kan yang tentang tembak menembak, perselingkuhan dan segala macam sudah dinyatakan oleh Kapolri langsung itu tidak ada tembak menembak gitu ya. Nah, sekarang bergeser dengan isu LGBT. Ya, jadi lagi. Sekarang dimunculkan lagi. Jadi seolah-olah saya kaget juga di berita itu saya dengar dituduh lah gitu ya. Saya tidak tahu benar tidaknya Verdi Sambo dibilangin homo gitu kan. Ini kan berita yang sangat mengerikan gitu. Kalau menurut saya ini adalah bagian dari rekayasa untuk pengalihan isu, untuk pengalihan isu Verdi Sambo yang sebenarnya, karena Verdi Sambo ya seperti kata saya tadi, dia memegang kartu truf. Nah, jadi skandal-skandal besar bisa dia bongkar. Atau kalau memang Verdi Sambo tidak bisa berkompromi, tidak menutup kemungkinan juga dalam tanda kutip gitu ya, dia akan dihabisi. Dan konon katanya juga ada juga teori lain yang menyebutkan bahkan kasus Verdi Sambo pun itu sebuah pengalihan isu juga katanya dari siapa? Apeng yang 78 triliun. Surya Dharma ya? Ya itu. Jadi ini ada dugaan juga. Wajar kalau itu kasus Apeng ini kan sepi. 78 triliun dia merampok uang rakyat. Padahal itu angka terbesar dari angka terbesar. Kalau dulu kan Edi Tanzil hanya 1,3 triliun. Ini ada satu orang yaitu Apeng Surya Dharma gitu ya namanya. Saya tahu lupa persis. Itu 78 triliun. Sementara ulama, habib, ustadz, pegiat dakwah, aktivis gitu, aktivis oposisi dan lain sebagainya nggak merampok uang negara, kok tidak merampok uang rakyat. Ada nggak habib yang merampok uang rakyat? Nggak ada. Ini karena etnis tertentu kenapa kasusnya jadi redup? Tidak ada kan gitu. Tiba-tiba yang katanya kabur, si Apeng ini pernah berfoto dengan menteri senior gitu ya. Kok tiba-tiba pulang ke Indonesia dengan adem ayem, nggak ada berita. Ini ada apa kan gitu. Nah, otomatis tidak hanya kasus itu, termasuk kasus yang bendahara umum PBNU. Mardani Maming. Ya kan hilang sekarang kan dengan adanya kasus
Verdi Sambo. Nah, kita tinggal tunggu saja membuktikan apakah kasus Verdi Sambo ini benar-benar akan dibongkar, dibuat titik terangnya yang jelas. Yaitu ada kita lihat ending kasusnya Verdi Sambo ini. Apakah cukup nanti akan dibuat isu baru, apalagi sekarang berkembang isu LGBT dan lain sebagainya. Ya karena kasus pelecehan seksual sudah gugur, sudah dihentikan oleh Mabes Polri. Kasus apa lagi tembak-menembak apalagi kan gitu. Jadi ya inilah menyelimuti sebuah kasus hitam misteri yang akan terbongkar. Ya kalau mereka tidak mau membongkar, Allah yang akan bongkar kan gitu. Oke, baik. Nah, di catatan ini ada sabda Rasul juga, Ustaz deh. Dari hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku diampuni kecuali mujahir, orang yang membuka aib sendiri, dan termasuk perbuatan membuka aib seperti seorang hamba yang melakukan sebuah perbuatan pada malam hari, kemudian keesokan harinya ia berkata, wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan ini dan itu. Pada malam harinya Allah menutupi perbuatannya, akan tetapi keesokan harinya ia membuka penutup yang telah Allah berikan. Ini gimana Ustaz nih? Maksudnya menyampaikan hadis ini? Mengerikan kan Ibu. Kalau yang tahu makna hadis itu, kan mereka menyembunyikan aib KM50. Ya kan? Tapi mereka membuka aibnya sendiri dengan adanya peristiwa Verdi Sambo. Ya kan aib mereka di KM50 kan udah titik gelap lah ya. Berat sekali itu akan terungkap. Kecuali Tirmizi Yusuf ditakdirkan oleh Allah tidak tahu bagaimana jalannya jadi presiden. Ya kan bisa membuka kasus itu kan. Tapi itu kan tidak mungkin. Itu mimpi Tirmizi, itu mimpi di siang bolong dari mana jalan ceritanya. Kalau mendukung presiden, ini yang sedang dilakukan, presiden baru insya Allah. Mudah-mudahan beliau terpilih jadi presiden 2024. Nah, jadi ini kan kasusnya ini sudah mereka tutupi gitu ya. Dan tidak terbongkar dan sudah tidak ada jalan lain. Kemarin sempat terungkap dan tidak ada persidangan tentang KM50, hanya ada di persidangannya Habib Bahar bin Smith. Ya kan? Dan itu tidak bisa dibongkar. Apakah nanti kepolisian atau aparat penegak hukum akan membuka fakta-fakta hukum di persidangan Habib Bahar bin Smith? Ya, betul. Menurut saya pesimis. Nah, maka Allah mereka buka aibnya sendiri dengan adanya peristiwa Verdi Sambo. Inilah skenario Allah. Kalau kita lihat, mereka sudah menutup aibnya KM50, tapi mereka buka aibnya dengan adanya Verdi Sambo. Iya. Indah kan? Di luar jangkauan kita kan? Itu enak loh. Kalau kita beragama Islam itu semua kehidupan itu sudah diatur. Oh iya. Kita bisa indah sekali gitu. Tamsil-tamsilnya ya bisa dengan tidak terlalu sulit lah kita maknai. Kira-kira skenarionya secara ikhtiar manusia jalannya gimana ya kira-kira? Kan misalkan kalau bayangan saya nih, fakta-fakta persidangannya Habib Bahar bin Smith itu kemudian diangkat lagi, diajukan lagi ke pengadilan gitu. Tapi oleh siapa gitu? Apakah oleh pengacaranya keluarga 6 Laskar FPI kah gitu? Jalurnya gitu kalau bisa Ustadz membayangkan nggak? Ya para ahli hukum lah yang bisa menjawab itu. Kalau saya secara pribadi, selagi rezim ini berkuasa kecil kemungkinan. Karena fakta-fakta hukum ini kan sudah terungkap di persidangan. Kalau kita misal beginilah, kalau ada seseorang yang korupsi yang terungkap fakta-fakta hukumnya di persidangan, itu biasanya akan di-follow up sendiri oleh aparat hukum. Kalau dia korupsi, oleh KPK yang akan follow up-nya, akan mulai melakukan pemanggilan terhadap nama-nama yang disebut di dalam fakta persidangan. Nah, sekarang di dalam fakta persidangannya Habib Bahar bin Smith itu terang benderang ya, karena saya ikut terus dalam sidangnya Habib Bahar bin Smith. Itu bukan hoax dan itu adalah fakta gitu ya. Nah, tinggal bagaimana ini aparat penegak hukum berani nggak mengungkap ini kan gitu. Tanpa artinya kalau kita melihat sudah jalan buntu lah ya. Kita lihat ada tim yang memang diketahui oleh para ahli ya, Pak Marwan Batubara dan kawan-kawan gitu untuk mengungkap kasus KM50 sampai hari ini kan mandek. Karena memang tidak punya otoritas untuk membuka itu. Kan harus ada political will ya, ada kemauan politik gitu dari pihak rezim yang berkuasa untuk membuka kasus ini. Makanya harapan kita adalah Pak Jokowi mengimbau kepada Kapolri untuk membuka KM50 seterang-terangnya gitu. Ya. Amin. Mudah-mudahan Pak Jokowi melihat realita yang ada di bawah ya umat Islam dan
Mungkin ini juga salah satu jalan Pak Jokowi untuk menyelesaikan masa tugasnya dengan husnul khotimah ya, betul. dengan kembali mendekat pada aspirasi umat Islam. Betul. Mudah-mudahan. Amin. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan ini semakin mencerahkan, semakin membuat optimis kita membesar gitu, bahwa jalan kebenaran akan selalu menemukan jalannya betul sendiri. Betul gitu ya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan tidak ada kejahatan yang sempurna. Betul, sudah mulai nampak ya. Betul. Allah tampakkan. Baik. Jazakallah khairan katsiran. Jazakallah khair Kang Ibu.